Vladimir Putin menjadi 55 kali lebih jauh dari tujuan demiliterisasi Ukraina. Ini bukan sekedar angka yang indah. Ukraina secara tak terduga telah terintegrasi ke dalam kompleks industri militer Eropa. Dan sekarang anggaran militer sudah melebihi 150 miliar dolar per tahun, serta pabrik-pabrik pertahanan Ukraina kini telah tersebar di seluruh Eropa. Ada angka yang sangat sulit untuk dipercaya. Selama lebih dari 4 tahun perang, sektor pertahanan Ukraina tumbuh 55 kali lipat. Nilainya meningkat dari 1 miliar dolar menjadi 55 miliar dolar. Jumlah perusahaan pertahanan secara resmi meningkat dari 10 menjadi sekitar 1.500. Negara yang pada tahun 2022 sebagian besar hanya bisa memperbaiki peralatan Soviet, hari ini membangun pabrik di Inggris, Denmark, Finlandia, dan Portugal. Tapi yang paling menarik bukan hanya itu, melainkan alasan mengapa Ukraina memindahkan produksi ke luar negeri dan mengapa itu adalah langkah yang jenius. Karena rudal dan drone Rusia bisa mencapai pabrik-pabrik di Kharkiv, Dnipro, Kiev, dan sebagainya. Tapi mereka tidak akan menyerang pabrik di Suffolk atau di Copenhagen misalnya. Moskow tidak akan berani menyerang wilayah NATO. Di episode ini, kita akan membahas secara detail apa itu program Build with Ukraine dan bagaimana dalam setahun program ini berubah menjadi 47 kesepakatan dengan 21 negara. Pabrik mana saja dan apa yang mereka produksi. Dari drone Shark di Inggris hingga bahan bakar roket di Denmark. Mengapa Eropa memburu para insinyur Ukraina? Dari mana semua dana untuk ini berasal dan jebakan apa saja yang bisa menggagalkan semuanya? Dan yang terpenting, mengapa hal ini pada dasarnya berarti bahwa Ukraina sudah menjejakkan satu kaki di NATO, bahkan tanpa keanggotaan formal? Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda ikut berlangganan. Jadi ini bukan episode yang biasa dan bukan format yang biasa untuk saluran YouTube ini. Di sini kita akan menganalisis bagaimana Ukraina berhasil membangun kompleks industri militer yang sangat kuat dengan bantuan pihak Eropa dan bersama pihak Eropa. Dan mengapa pada KTT NATO di Ankara, Ukraina benar-benar dimasukkan secara permanen ke dalam sektor pertahanan Eropa. Pada awal invasi besar-besaran oleh Rusia ke Ukraina, industri militer Ukraina ternyata tidak siap untuk perang intensif yang berkepanjangan. Sektor ini sebagian besar masih bergantung pada basis produksi yang tersisa sejak zaman Uni Soviet. Artinya, perusahaan-perusahaan hanya mampu memperbaiki atau paling maksimal memodernisasi peralatan lama, namun belum mampu memproduksi massal sistem persenjataan modern. Dari sinilah muncul ketergantungan penuh terhadap bantuan militer dari Barat. Tapi yang mengejutkan adalah sejauh mana kita telah berkembang setelah hampir 5 tahun. Kapasitas produksi dari segi nilai meningkat hingga 55 kali lipat. Coba bayangkan, di awal perang skala penuh, nilai kompleks industri pertahanan, nilai perusahaan-perusahaan itu diperkirakan hanya 1 miliar dolar. Saat ini nilainya mencapai 55 miliar. Jumlah perusahaan teknologi militer juga meningkat. Di awal perang skala penuh, jumlahnya hanya 10, sekarang sekitar 1.500. Laju produksi drone kita bahkan lebih tinggi lagi. Dan disinilah kuncinya untuk memahami mengapa pertumbuhannya begitu pesat. Yang berubah bukan hanya skala, meskipun skalanya juga berubah, tapi itu bukan yang utama. Yang berubah adalah struktur industri ini sendiri. Dan kita harus sangat berterima kasih kepada Denmark atas pendekatan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa orang Denmark memainkan peran yang sangat penting di sini. Alih-alih sektor yang didominasi negara, kini telah terbentuk ekosistem yang terdesentralisasi dan sangat dinamis. Mulai dari perusahaan besar hingga startup kecil. Dan yang terpenting, kerjanya didasarkan pada umpan balik yang terus-menerus dari garis depan. Artinya, semua solusi baru diuji dan disempurnakan langsung di medan pertempuran. Dari sinilah keunggulan Ukraina di bidang-bidang di mana kecepatan adaptasi lebih penting daripada skala. Ini adalah drone FPV, ini adalah perang elektronik, ini adalah teknologi untuk melawan drone, dan sebagainya. Industri pertahanan Rusia yang tetap terpusat kurang mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan seperti itu. Meskipun dalam 2 tahun terakhir, mereka telah beradaptasi dan sebagian berhasil mengurangi ketertinggalan. Ini juga merupakan bagian penting, sebuah catatan jujur. Rusia juga belajar.
Namun di sini Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa Ukraina sampai pada titik di mana industrinya pertahanan tumbuh 55 kali lipat? Untuk memahami hal ini, kita perlu membandingkan dua pendekatan. Titik balik terjadi pada tahun 2024. Sebelumnya, seperti yang Anda ketahui, orang-orang Eropa menghabiskan uang untuk membeli senjata bagi angkatan bersenjata Ukraina, atau mereka memberikan dari persediaan yang sudah mereka miliki. Lalu tiba-tiba pada tahun 2024, Denmark menawarkan skema yang berbeda. Mereka berkata, bagaimana jika daripada memasok senjata jadi ke Ukraina, orang-orang Eropa langsung menginvestasikan uang mereka ke produksi senjata di dalam Ukraina. Awalnya ide ini disambut dengan skeptis. Katanya memberikan uang begitu saja itu cukup berisiko. Tapi model ini ternyata sangat efektif, sehingga diikuti oleh yang lain. Dan Denmark adalah yang pertama mulai memberikan uang secara langsung seperti itu. Lalu yang lain pun mulai ikut memberikan. Itu menjadi dasar. Artinya, dari situlah semuanya dimulai. Pada tahun 2025, seluruh Uni Eropa meluncurkan program yang disebut Build with Ukraine. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda secara prinsip. Jika model Denmark adalah uang barat untuk pabrik-pabrik Ukraina di Ukraina, maka model Build with Ukraine menawarkan pembukaan perusahaan bersama, jalur perakitan, dan pusat penelitian di wilayah Eropa dengan partisipasi Ukraina. Di sini ada nuansa penting supaya tidak ada salah paham. Ini bukan tentang memindahkan seluruh produksi ke Eropa. Model ini dibangun berdasarkan kerjasama bilateral dan lisensi. Mekanismenya seperti ini. Berdasarkan perjanjian antar pemerintah, sebagian produk diberikan kepada angkatan bersenjata Ukraina, sedangkan sisanya yang tidak dibutuhkan oleh militer Ukraina dibeli oleh negara mitra yang bekerja sama dengan kita, atau senjata tersebut diekspor. Dan yang paling penting, sebagian kapasitas produksi harus berada di Eropa, dan sebagian lagi di Ukraina. Tapi Anda mungkin bertanya, untuk apa semua ini bagi Ukraina? Karena pada dasarnya kita memberikan ide-ide kita kepada orang Eropa. Kita membangun pabrik di Eropa dan memproduksi apa yang kita ciptakan sendiri di sana. Menurut saya, ada 4 alasannya. Dan yang pertama, yang paling utama adalah keamanan. Perusahaan dapat menempatkan produksi di lokasi yang tidak terjangkau oleh rudal dan drone Rusia. Jadi, logikanya di sini sangat kuat. Moskow? Bagaimanapun juga, sekeras apapun Moskow bersikap, mereka hampir pasti tidak akan berani menyerang fasilitas produksi yang terletak di negara-negara NATO. Artinya, Ukraina secara efektif menempatkan sebagian dari kompleks industri militernya di bawah perlindungan Pasal 5 Piagam NATO meskipun bukan anggota aliansi. Ditambah lagi, sebagai bonus, pasokan energi yang stabil yang tidak dimiliki Ukraina sendiri karena serangan terhadap sektor energi. Kedua, uang. Perjanjian-perjanjian tersebut memberikan akses ke pendanaan dari Uni Eropa yang sangat dibutuhkan Ukraina, namun jumlahnya sangat kurang. Sebagai gambaran, pada tahun 2026, kebutuhan pertahanan Ukraina diperkirakan akan mencapai rekor 158 miliar dolar. Itu 20 miliar lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dan omong-omong, jumlah itu hampir sama dengan seluruh anggaran pertahanan Rusia. Karena kekurangan dana pemerintah, sebagian besar kapasitas Ukraina secara rutin tidak digunakan. Artinya, pabriknya ada, kemampuannya ada, tapi tidak ada pesanan. Dan disinilah bantuan dari Eropa masuk, dana dari anggaran bersama Uni Eropa. Tapi, Ukraina bukan anggota Uni Eropa, jadi mereka tidak bisa langsung mengambil dana dari anggaran bersama UE. Ya, tidak bisa. Tapi kalau berkolaborasi dengan orang Eropa, Ukraina justru bisa mendapatkannya. Dan memang mendapatkannya. Ketiga, ini tentang ekspor. Saat ini, ekspor senjata yang diproduksi di dalam Ukraina sangat sulit. Dan seringkali hampir tidak mungkin karena birokrasi dan pembatasan militer. Namun pabrik-pabrik di luar negeri menjadi saluran penjualan yang legal, yang berarti uang yang bisa diinvestasikan kembali ke produksi. Dan yang keempat, ini adalah teknologi dan standar. Akses ke proses produksi modern, rantai pasokan yang terdiversifikasi, dan yang sangat penting, sertifikasi UI dan NATO yang disederhanakan. Dan yang penting, dari semua ini, senjatanya sama sekali tidak menjadi tidak efektif, tetap merupakan senjata Ukraina. Oke, keuntungan bagi Ukraina sudah jelas. Lalu, apa untungnya bagi Eropa? Di sini, kesepakatannya adil dan saling menguntungkan. Orang Eropa mendapatkan sesuatu yang tidak mereka miliki, bahkan dengan uang sebanyak apapun. Ini adalah akses ke teknologi yang telah teruji dalam pertempuran nyata, ke konsep penggunaannya, dan ke siklus inovasi yang sangat cepat.
Sektor pertahanan Eropa secara tradisional bersifat konservatif dan lambat, sedangkan orang Ukraina membawa kecepatan yang ditempa di bawah tembakan di garis depan. Ditambah lagi, akses ke insinyur dan spesialis Ukraina yang sangat terampil. Sederhananya, Ukraina menjual pengalaman tempur kepada Eropa. Eropa membayar Ukraina dengan pabrik dan uang. Sekarang, mari kita bicara lebih spesifik, karena sejauh ini kita masih membicarakannya secara abstrak bahwa ada kerjasama seperti itu. Mari kita masuk ke hal-hal yang lebih konkret. Program Build with Ukraine dimulai dengan lambat, tapi kemudian tiba-tiba meningkat pesat. Benar-benar tiba-tiba. Hingga akhir Juni, sudah ada 47 perjanjian yang ditandatangani dengan melibatkan 21 negara di Eropa dan Amerika Utara. Pemimpin dalam semua ini adalah Jerman. Kami memiliki 10 perjanjian dengan Jerman dalam kerangka program ini. Lebih dari 1/5 dari semua kesepakatan melibatkan pihak Jerman. Bidang-bidang di mana kami bekerja sama dengan pihak Jerman adalah drone FPV dan sistem otonom, penanggulangan drone, sistem penerbangan, dan produksi komponen untuk rudal. Dan hari ini baru saja diketahui bahwa pihak Jerman dalam kerangka program bersama ini mendanai misalnya produksi 50.000 drone untuk angkatan bersenjata Ukraina yang menggunakan kecerdasan buatan. Kita lanjutkan. Ceko dan Finlandia. Dengan mereka, kami telah menandatangani 4 perjanjian masing-masing. Britania Raya, Denmark, dan Spanyol masing-masing 3 perjanjian. Perusahaan patungan juga telah didirikan dengan Prancis, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat, dan Kanada. Lebih dari 2/3 proyek bersama terkait dengan sistem otonom, amunisi berkeliaran, dan teknologi anti-drone. Eropa jelas telah memahami siapa yang memenangkan perang masa depan dan langsung mengadopsi pengalaman Ukraina. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh proyek paling menonjol dari program Build with Ukraine. Quantum System dari Jerman misalnya telah meluncurkan beberapa usaha patungan dengan orang Ukraina. Perusahaan UKR Spec Systems memproduksi drone pengintai Shark dan PD-2 di Britania Raya dan sudah lama melakukan hal itu. Di Portugal, Ukraina sudah lama memproduksi drone lautnya sendiri, yaitu yang kemudian membuat Rusia ketakutan di Laut Hitam dan Laut Azov. Proyek drone dan robot darat Finlandia-Ukraina sudah lama berjalan. Perusahaan patungan dengan Rumania, Denmark, dan negara-negara Baltik untuk pengembangan, sekali lagi, drone. Selanjutnya, sebuah perusahaan Polandia, saya tidak akan sebutkan namanya, tapi perusahaan Polandia, sudah menandatangani kontrak dan akan memproduksi howitzer Bogdana Ukraina kaliber 155 mm. Dan sekarang, perusahaan Spanyol, Teknov, akan memproduksi kendaraan lapis baja Ukraina, Jura, dan Kozak. Ada kategori tersendiri untuk penelitian dan pengembangan. Nah, disinilah yang paling menarik. Perusahaan Jerman Hensoldt dan perusahaan Ukraina Firepoint bekerja sama mengembangkan sistem pertahanan rudal Freya. Saya punya episode khusus tentang hal ini di YouTube, jadi silahkan kunjungi kanal saya dan pastikan untuk menontonnya, di mana saya membahas tentang rudal baru Ukraina. Oke, kita lanjut. Perusahaan Prancis MBDA dan Biro Desain Luch bekerja sama mengembangkan rudal jelajah anti kapal Neptune 2. Dan berikutnya yang paling penting, Airbus bersama startup Skyfall sedang bekerja untuk mengintegrasikan drone pencegat Ukraina ke dalam sistem komando dan kontrol. Ada proyek-proyek yang direncanakan untuk kepala pelacak, sistem propulsi, dan teknologi rudal lainnya. Kedepannya akan ada lebih banyak pabrik bersama untuk memproduksi rudal jelajah dan balistik. Juga diluncurkan apa yang disebut inkubator. Program Brave Germany dan program serupa di negara lain memberikan hibah kepada startup pertahanan dan mengadakan hackathon terutama untuk perusahaan Ukraina yang siap memasuki pasar Eropa. Dan uang untuk semua ini dari mana? Pendanaan berasal dari 2 sumber utama. Ini adalah program nasional dari negara-negara mitra, biasanya melalui Kementerian Pertahanan, dan juga dana dari Uni Eropa. Nah, dalam kasus tertentu, perlu dicatat, dana ini bisa ditambah dengan pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan. Jadi, Rusia sebagian akan membiayai pabrik-pabrik Ukraina di Eropa. Mekanisme konkretnya seperti ini. Dana pertahanan Eropa membiayai partisipasi dalam penelitian dan pengembangan. Itu ranah Airbus dan sebagainya. Program Industri Pertahanan Eropa telah mengalokasikan 300 juta euro untuk tahun 2026 sampai 2027. Guna memperkuat potensi pertahanan Ukraina dan mengintegrasikan perusahaannya ke dalam rantai pasokan Eropa. Dan mekanisme kredit terpisah bernama SAFE, yang memungkinkan perusahaan Ukraina menjadi kontraktor dalam proyek-proyek Uni Eropa.
Sudah beroperasi di Polandia, Rumania, dan Yunani. Tentu saja, jelas, bisa saja ada masalah. Ini juga perlu dibicarakan. Program ini memiliki hambatan serius dan setidaknya ada 5 hambatan. Yang pertama adalah birokrasi ekspor. Kontrol ekspor yang ketat yang diberlakukan oleh Ukraina pada awal perang skala penuh membatasi potensi produksi internasional. Reformasi sedang berjalan tetapi sangat lambat. Dan di sini pemerintah Ukraina harus bekerja dan mengekspor senjata ke luar negeri. Bagaimanapun juga, itu terdengar menakutkan. Selanjutnya adalah masalah uang. Tapi ini terutama berlaku untuk perusahaan kecil yang ingin merambah ke luar negeri. Karena jaminan kredit dalam program SAFE sangat bergantung pada kebijakan dalam negeri negara mitra, dan tetap saja diberikan secara tidak merata. Dan investasi awal yang cukup tinggi bisa saja langsung mematikan proyek sejak awal. Selanjutnya, yang ketiga adalah regulasi. Perusahaan-perusahaan Ukraina harus secara bersamaan mematuhi standar sertifikasi nasional, internasional, dan NATO, persyaratan keamanan siber, serta undang-undang ekspor. Bagi perusahaan kecil, ini adalah beban administratif yang sangat berat untuk memperhitungkan semua hal tersebut. Dan di sini ada satu contoh absurditas yang untungnya sudah kami lewati. Tapi contoh ini menunjukkan betapa besarnya masalah-masalah tersebut. Di Denmark, pihak berwenang bahkan harus membatalkan sebagian peraturan lingkungan dan bangunan nasional agar perusahaan Ukraina, Firepoint, dapat membangun pabrik bahan bakar roket padat. Ya, kalau Anda belum tahu, Firepoint juga beroperasi di Denmark. Dan yang terakhir adalah proteksionisme. Pengadaan pertahanan Eropa tetap memberikan prioritas kepada produsen nasional mereka sendiri. Hal ini bisa saja mencekik orang Ukraina bahkan setelah peluncuran proyek bersama. Dan mari kita jujur, 2 poin yang mungkin paling menyakitkan adalah sumber daya manusia dan korupsi. Dengan membuka produksi di luar negeri, perusahaan Ukraina tentu saja berisiko kehilangan tenaga ahli dan insinyur yang berkualitas, karena mereka bisa saja direkrut oleh perusahaan Eropa yang lebih kaya. Dan penyelidikan atas kemungkinan penyalahgunaan di perusahaan-perusahaan Ukraina dapat melemahkan kesiapan politik para mitra untuk bekerja sama dengan Kiev. Kesimpulannya, dalam lebih dari 4 tahun, Ukraina telah menempuh perjalanan dari seorang pemohon bantuan menjadi mitra yang bersama Airbus, MBDA, dan Hensoldt memproduksi rudal dan sistem pertahanan anti-rudal. Sudah ada 47 perjanjian yang ditandatangani melibatkan 21 negara. Pabrik-pabrik Ukraina tersebar mulai dari Inggris hingga Portugal, dan pertumbuhan sektor militer meningkat 55 kali lipat. Namun makna utamanya bukan pada angka-angka tersebut. Di sini ada sesuatu yang sedikit tersembunyi. Makna utamanya ada pada strategi. Seperti yang sudah kita bahas, dengan memindahkan produksi ke wilayah negara-negara NATO, Ukraina melakukan 3 hal sekaligus. Melindungi industri pertahanan mereka dari orang-orang Rusia yang liar dan bau, mendapatkan uang dan standar Eropa. Dan yang paling penting, benar-benar melekat dalam sistem pertahanan Eropa sedemikian dalam, sehingga memisahkannya dari sana akan menjadi hal yang mustahil. Dan kemudian, ketika suatu negara sudah sangat terintegrasi ke dalam sistem Uni Eropa, langkah selanjutnya menjadi sangat logis. Tinggal menerima negara itu sebagai bagian dari Uni Eropa. Secara formal, Ukraina bukan anggota NATO, namun pada kenyataannya, para insinyur Ukraina merancang roket bersama dengan orang Prancis. Drone Ukraina dirakit di Inggris. Howitzer Ukraina sekarang akan dibuat oleh orang Polandia, dan sistem anti-rudal sedang dikembangkan bersama dengan orang Jerman. Inilah yang saya maksud dengan, seperti yang saya katakan, satu kaki di NATO. Artinya, integrasi bukan melalui perjanjian, tetapi melalui produksi. Ini omong-omong adalah sesuatu yang sudah dibicarakan oleh banyak ahli sejak awal perang. Jadi, jangan berharap bahwa kalian akan langsung diterima ke NATO karena alasan politik. Bukan begitu caranya. Nah, Finlandia dan Swedia adalah 2 contoh super keren tentang bagaimana mereka melakukannya. Mereka begitu terintegrasi dalam sektor pertahanan negara-negara NATO, sehingga ketika ada kesempatan dan momen yang tepat, mereka langsung diterima ke dalam aliansi Atlantik Utara. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa semuanya.